Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, 7 bukti Kristen tidak membangun gedung gereja. 7 bukti Kristen tidak bangun gedung gereja, ya. Saudara-saudara, gedung gereja itu tidak ada perintah dari Alkitab untuk membangun gedung gereja. Malah kalau membangun gedung gereja malah salah. Serius nih Pak? Iya, Kristen malah salah kalau membangun gedung gereja. Salahnya pakai banget lagi ya. Jadi kekristenan itu sebenarnya tidak boleh atau tidak perlu membangun gedung gereja. Gedung gereja tempat ibadah itu nggak perlu ya. Baik, ini alasan Alkitab ya. Nomor 1, Kisah 1 ayat 13. Kisah para Rasul 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Jadi orang-orang Kristen itu menumpang di tempat umum atau bahasa sekarang nyewa lah ya. Ya, menyewa di tempat-tempat yang disewakan kalau sekarang ya. Terus alasan nomor 2, Kisah 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus yaitu Yakobus, Yoses, Simon, saudara-saudaranya perempuan seperti di Markus 6 ayat 3. Jadi mereka beribadah di tempat sewaan itu. Ya, di tempat yang disewa. Kalau sekarang ya gedung pertemuan umum lah begitulah ya. Ya, kalau zaman sekarang ya. Jadi mereka tidak bikin gereja, sama sekali tidak. Mereka akan ibadah di tempat-tempat umum. Ya, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Jadi yang pertama itu karena mereka itu menumpang kemudian beribadah di tempat yang menumpang itu. Kemudian alasan nomor 3, bukti nomor 3, bahwa Yesus itu mendirikan jemaat berdasar kerasulan. Ya, Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus itu artinya batu karang. Ya, Yesus ngomong engkau adalah Petrus, ya, yang artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini maksudnya Petrus, kamu nanti yang mengepalai, yang mimpin. Itu maksudnya, ya. Aku berkata engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang, dan di atas batu karang ini artinya Petrus nanti kamu yang memimpin di sini. Aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Artinya dikuasai Roh Kudus, tentu saja jurusannya Firdaus bukan alam maut ya. Jadi Yesus itu mendirikan jemaat kerasulan yang dipimpin oleh seorang mantan murid yaitu Rasul Petrus ya. Jadi ini dasar dari jemaat, yaitu Yesus mendirikan jemaat berdasar rasul, kerasulan. Rasul itu kan mantan murid ya, mantan murid nanti setelah Yesus naik ke surga disebutnya rasul gitu ya. Oke. Jadi Yesus sama sekali tidak mendirikan gedung gereja, ya. Selama Yesus melayani tidak pernah ada perintah mendirikan gedung gereja. Ya, Yesus mengatakan aku mendirikan jemaat dikepalai oleh rasul. Ini yang disebut jemaat kerasulan. Bukan sinode, sama sekali bukan sinode. Ya, tetapi rasul ya, berdasar rasul mantan-mantan murid ini. Bukti nomor 4, 1 Korintus 3 ayat 16, 2 Korintus 6 ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya Roh Kudus yaitu Roh Yesus sendiri tinggal diam di dalam kita. Apa sih maksudnya tinggal diam? Maksudnya adalah memimpin kita, Galatia 5 ayat 25, dan menguasai kita, Wahyu 1 ayat 10. Ya, Yesus itu ya mau tinggal di dalam ciptaannya ya, di dalam kita ya. Tidak mau tinggal di gedung-gedung gereja yang kalian dirikan itu.
Lalu bukti nomor 5, Kisah 7 ayat 49 dan Kisah 17 ayat 24. Dia tidak tinggal diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Gedung gereja termasuk kuil. Jadi Yesus sebagai roh, sebagai Allah tidak mau tinggal di kuil-kuil buatan tangan manusia. Gedung gereja itu termasuk kuil-kuil buatan tangan manusia. Enggak mau. Yesus mau tinggal di dalam tubuh kita, di dalam ciptaannya, di dalam kita yang ciptaan Allah ini. Tidak mau tinggal di dalam kuil, ya. Gedung gereja itu masuk golongan kuil, ya. Tidak mau, ya. Yesus tinggal memimpin kita, diam di dalam kita, memimpin kita, membimbing kita, menguasai kita. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah macam apa yang kalian akan dirikan bagiku? Itu kata Allah begitu, ya. Dia tidak bersedia tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nomor berapa? Nomor 6. Ini dia, Matius 28 ayat 19, Yesus yang sering disebut perintah amanat agung Yesus, perintah agung Yesus. Yesus menyuruh memberitakan Alkitab, memberitakan Injil dan menjadikan murid. Ya, jadikanlah semua muridku. Murid ini sama dengan rasul, nanti mengepalai jemaat. Itu, ya. Yesus menyuruh memberitakan Injil, lalu dari yang diberitakan itu kita bisa tahu, oh ini pantas ini jadi pendeta ini jadi murid jadi murid Yesus. Lalu murid inilah berdasar jemaat menjadi kepala jemaat atau kerasulan kerasulan itu. Jadi Yesus tidak pernah beritakan Injil ini ke seluruh dunia dan dirikan gedung gereja yang semegah-megahnya, nggak ada. Yesus bilang jadikan semua murid, karena murid ini rasul dasar dari jemaat kerasulan. Ya, makanya setelah itu banyak jemaat, misalnya jemaat dipimpin oleh Yakobus, jemaat dipimpin oleh Yohanes, jemaat dipimpin oleh siapa lagi, yaitu Bartolomeus misalnya. Jadi jemaat gereja, gereja jemaat itu dipimpin dengan jemaat kerasulan. Ya rasul-rasul, murid-murid inilah yang mimpin gereja. Nggak pernah ada suruh bikin gedung gereja, ibadahnya di mana Pak? Nyewa tempat-tempat umum. Nah ini dia yang terakhir, nomor 7. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maksudnya tidak mengenal satu-satunya Allah yang benar untuk sekarang adalah Yesus Kristus. Ya, malah sibuk mendirikan gereja. Perhatikan baik-baik. Yang ngotot atau yang mindsetnya itu mendirikan gedung gereja yang megah-megah, pasti Yesusnya nomor 5. Ya, enggak penting Yesus. Yang dipentingkan apa? Yang dipentingkan nomor 1 itu sinode. Sinode sama nama gereja. Perhatikan, gereja yang gede-gede itu yang penting apa? Sinodenya nama gereja. Oh, nama gereja X. Ya. Kemudian yang kedua, siapa pendirinya? Oh, itu penting tuh. Pendiri gereja sinode ini itu diingat terus, ya. Kemudian yang nomor 3, anggotanya, etnisnya, sukunya. Biasanya gereja-gereja itu selalu punya etnis, ya toh. Ada yang dari suku sana, etnis tertentu. Setiap gereja kan begitu, ya. Jarang yang gereja itu menerima semua etnis. Oke, nama boleh okumene, tapi sebenarnya fokusnya ada orang-orang dari etnis tertentu yang itu. Tergantung siapa yang mendirikan di situ, ya no? Tergantung pendetanya. Kalau pendetanya orang dari suku X ya kebanyakan anggotanya dari suku X itu. Kemudian nomor 4 adalah doktrin gereja dan adat istiadat, dan apalagi doktrin ajaran gereja, doktrin ya toh, ritual gereja, adat istiadat dalam gereja itu yang dilestarikan. Baru nomor 5 Yesus. Anda cari ke di gereja semua yang megah-megah itu, Yesusnya kira-kira nomor berapa? Nomor 5. Yang nomor 1 sampai 4 itu egonya, egoismenya. Yuk kita tinggikan, muliakan nama gereja kita, sinode kita. Yesus nomor 5. Nggak peduli Yesus itu anak,
Yesus itu putra, Yesus itu sujud pada Bapa, nggak peduli. Ya, gereja-gereja yang mengutamakan gedung gereja, pasti Yesusnya nomor 5. Mestinya Yesus itu nomor 1. Ya. Jadi clear, ayat Alkitab tidak menulis atau bahkan saya mengatakan dilarang membangun gedung gereja. Jadi yang dibangun apa dong Pak Pendeta? Mestinya ibadah itu gimana? Ikutin Alkitab. Tempat-tempat sewaan, tempat-tempat umum. Kalau zaman sekarang ya gedung-gedung pertemuan umum. Ya, hall-hall yang bisa disewa. Supaya apa? Supaya yang ditinggikan Yesus, bukan gedungnya, bukan pendiri gedung. Ya. Yesus mau tinggal di dalam kita. Ciptaan Allah ini kita ini, bukan kuil-kuil buatan tangan manusia itu. Gereja itu termasuk kuil. Silahkan buktikan ya. Ini sudah terbukti dan fakta, semua yang egoisme, gedung gereja mewah-mewah itu, tinggi-tinggi itu, semua Yesusnya nomor 5. Ya, nomor 1 ya sinodenya, pendiri gerejanya, etnisnya, ajaran, doktrinnya. Yesusnya nggak peduli Yesus, jadiin aja anak gitu. Yang penting gereja kita. Ya. Tidak ada perintah mendirikan gereja. Jadi yang harusnya apa? Di dalam jemaat kerasulan itu, jemaat itu dibentuk berdasar murid. Maka jadikan semua murid ya. Lalu murid-murid ini mendirikan jemaat ya. Makanya di dalam gereja Alkitab Allah Esa, cabang-cabang kami itu syaratnya murid. Harus jadi murid dulu. Itu murid dulu paham Alkitab, baru dia boleh memimpin jemaat-jemaat di luar sana berdasar pemuritan. Ya, gedungnya apa? Gedung pertemuan umum. Ini hebatnya. Kami gereja Alkitab Al Esa tidak membangun gedung gereja, kami membangun gedung pertemuan umum. Siapa saja boleh pakai situ, termasuk untuk pesta, untuk perkawinan, untuk rapat, untuk meeting, untuk ibadah. Ya. Jadi kami ikut Alkitab ya, jemaat berdasarkan kerasulan, berdasar murid-murid gitu. Semua pendeta-pendeta kami itu murid gitu. Pemuritan dulu, sekolah dulu jadiin murid gitu. Muridnya apa? Muridnya Yesus. Jadi semua pendeta-pendeta kami ya cuman satu, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Itu baru murid. Lalu pendeta-pendeta ini menjadi gembala-gembala, menjadi memimpin di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Gedung gerejanya ada enggak? Enggak ada. Kami mendirikan gedung pertemuan umum. Supaya apa? Supaya nama Yesus nomor 1. Kalau saya bikin gedung gereja, nanti yang jadi nomor 1 apa? Nama gedung gereja itu. Ya. Dibikin megah gerejanya. Enggak, kami enggak gitu. Ya. Supaya nama Yesus ditinggikan, dimuliakan, dijadikan nomor 1. Makanya kami tidak membangun gedung gereja, kami membangun gedung pertemuan umum. Ya. Ikutin Alkitab ya, nanti kita ibadah di tempat-tempat umum yang bisa disewa oleh orang lain juga. Padat, singkat, dan clear, 7 bukti tidak ada perintah mendirikan gereja. Ya, ikut sekolah kita Bapak Ibu supaya ngerti seperti ini. Oh, selama ini kami sangat bangga dengan sinode dan dengan nama-nama gereja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Dan betul Pak Pendeta HTD bilang bahwa justru Yesusnya nomor 5. Betul. Ya, Yesus harus nomor 1. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.